Recording in progress. Recording in progress. Recording in Cek, cek, satu, dua, one, two, three, four. progress. Suaranya sudah terdengar belum? Masuk Pak Hasan. Masuk ya? Oke, Masuk Pak Hasan. wait. Masuk ya. Oke, bentar ya. Masuk Pak Hasan. Masuk ya. Recording in progress. Ini kayaknya ke stop nih. Bentar. Oke, di sini kita sudah ada beberapa peserta ya, lumayan. Malam ini kita akan coba mengisi waktu kita untuk hal yang bermanfaat ya. Kita belajar skill generatif AI, tapi sebelum itu kita akan coba buka dulu ya. Mudah-mudahan sering waktu nanti akan bertambah pesertanya ya. Ini sudah di japri ke beberapa tempat, ke beberapa grup. Baik, kita buka ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya ya. Assalamualaikum. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dari tim Tekad bisa berbagi waktu kembali ya untuk mengadakan sharing ya, sharing praktik untuk targetnya menghasilkan uang dengan digital marketing dan content creation ya. Jadi kalau babnya adalah menghasilkan uang, maka sebetulnya aktivitas menghasilkan uang itu tidak bisa lepas daripada kegiatan marketing ya. Maka di sini kita akan membedah ya bagaimana caranya kita ya di tengah situasi dunia saat ini ketika kesulitan mencari pekerjaan ya, kemudian bisnis menerima tantangan yang berat untuk bertumbuh di Indonesia ini ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengeksplorasi ya jalan-jalan keluar yang bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan artificial intelligence ya. Jadi artificial intelligence ini bisa memberikan kita shortcut yang banyak ya, akselerasi yang banyak dalam menemukan ya jalan-jalan baru untuk menghadapi tantangan dunia kerja maupun dunia usaha saat ini. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah bersama dengan para pembicara ya, utamanya Pak Dr. Coach Dr. Alif di sini sudah bersama kita. Beliau akan memberikan materi yang bersifat mindset dan juga bersifat strategis ya di sini berkenaan dengan bagaimana sih kita menghadapi situasi di masa kini ketika di satu sisi para lulusan susah mendapatkan pekerjaan, UMKM susah ya untuk bersaing dan mendapatkan peningkatan dari sisi omsetnya dan juga profitnya. Karyawan juga mentok ya dari sisi penghasilannya, seperti tidak ada cara lain ya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa sama-sama menghadapi situasi seperti itu ya dari masing-masing kita, itu kita akan bahas ya bersama Pak Dr. Alif. Dan nanti kita juga punya sesi demo ya, sesi praktis untuk pembuatan video. Tetapi sebetulnya pembuatan video, pembuatan gambar, pembuatan
konten penawaran, copywriting ya. Semua itu sebetulnya masih dalam cakupan digital marketing ya. Jadi pembuatan konten itu kita misalnya bisa nih bikin konten. Nah, apalah gunanya kita bisa bikin konten kalau tidak bisa menghasilkan uang? Nah, nanti maka di sini kita akan coba membahas bagaimana kemampuan kita menghasilkan eh, karya-karya digital dengan menggunakan prompting itu endingnya itu bisa menghasilkan cuan yang banyak buat kita sehingga para lulusan tidak sulit ya untuk membuktikan kompetensinya nanti ke para pelamar rekruter ya, ke para HR nih karya saya gitu ya. Nah, meskipun belum dipanggil-panggil, yang lulusan kampus juga, yang masih mahasiswa, yang masih pelajar juga bisa berkreatif ya, bisa berkarya dari mulai sekarang, gitu ya, sehingga nanti karya-karyanya bisa dijual, gitu ya. Untuk karyawan juga sama, di waktu luar kerjanya itu bisa menggunakan AI untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, ya. Dan UMKM ya bisa menemukan jalan-jalan yang baru ya dengan adanya AI ini menjadi game changing ya, game changer untuk usaha-usaha mereka. Sehingga usaha mereka itu bisa tumbuh pesat gitu dengan adanya AI ini. Makin banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara lebih cepat gitu ya. Misalnya usaha ini tidak bisa UMKM ini tidak bisa lepas dengan marketing kan. Nah, marketing itu butuh konten ya. Sekarang itu konten itu banjir banget gitu ya dan kita berebut perhatian masyarakat, berebut perhatian target market kita. Dan untuk berebut itu ya kita butuh konten. Ya, di sini kita akan belajar banyak ya tentang bagaimana hubungan antara content creation, ya, digital marketing, dan juga AI di sini, ya, posisi AI itu bersama di sini Coach Dr. Alif, ya, dan juga nanti ada sesi demonya dengan Mas Hamdan, gitu ya. Nah, tanpa berpanjang-panjang waktu, di sini saya Hasan sebagai MC akan langsung saja mempersilahkan kepada Coach Dr. Alif untuk menyampaikan materinya berkenaan dengan bagaimana sih cara kita bisa melakukan game changing gitu ya dari sisi pemasukan kita dengan memanfaatkan AI ini. Salah satunya dengan menghubungkan bagaimana caranya menghubungkan antara digital marketing ya, jualan gitu ya sebagai sebuah kebanggaan maupun sebagai sebuah solusi gitu ya dengan digital marketing dan juga content creation dengan memanfaatkan AI ini ya untuk mempercepatnya dan mengotomasinya. Oke, kepada Coach Dr. Alif, saya persilahkan tempat dan waktunya. Silakan. Ya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah binimatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan ya, tadi sudah membuka dengan penyampaian yang sudah cukup ini ya menarik ya, karena memang betul di kondisi kita saat ini ya, ini kita memang harus berpikir kreatif juga solutif ya terhadap kondisi realita di lapangan ya, dengan banyaknya persaingan dan juga banyaknya peluang itu kadang-kadang tidak imbang ya, sehingga akhirnya kita perlu untuk mengasah ya, jadi kompetensi kita ini perlu diasah yang akhirnya nanti menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan kita ya, baik itu nanti untuk karir maupun juga untuk kita bisa melakukan secara otodidak, secara mandiri penghasilan yang bisa dibuat dari digital marketing ya. Baik ya, mungkin terima kasih Pak Hasan tadi sudah disampaikan sedikit ya. Saya Alif Ringa Persada, mungkin di kedua Pak. Ini mungkin saya di sini ya. Nah ini karena saya tidak saya ini punya pesantren ini itu TMK digital ya, yang fokusnya memang buat juga marketing. Yang kali ini kita mulai ada perubahan ya di dalam kurikulum kami ya, dan juga memang kami juga mengembangkan pelatihan ya, yang akhirnya jadi
hanya tadi ya, tidak cuma santri yang memang harusnya, tapi karena permintaan dari umum juga minta supaya kita bikin juga LPK-nya. Akhirnya dengan PT Tekad Digital Indonesia bangun lembaga pelatihan ya, Tekad Academy, dan juga agensinya ya, Tekad Kreatif ya. Dan di perusahaan juga ada Khalifah Indonesia ya, saya coba ya, ada produk winning dan seterusnya, itu memang masih yang sebenarnya saya lihat ya. Dan sebagai saya juga beberapa foto bagi mentor-mentor yang sekarang menemani saya ya, dan kemarin juga kami kayak sudah namanya punya banyak perusahaan di saya sudah di Indonesia, ada yang dari Aceh ya, ada yang dari Surabaya, sekarang masih ada beberapa mereka sudah bisa ambil secara sekarang di digital di kampus negeri ya, jadi kalau yang sekarang di ini saya di ChatGPT merupakan di kampus mungkin salah satunya suaranya saya kurang jelas. Oke, saya coba cek dulu nih. Oke. Wah, iya. Ini coba pakai wifi. Sekarang gimana kondisinya? Sekarang sudah rada lumayan. Ya. Barangkali mungkin harus pakai ini, harus pakai paket data kali ya. Jadi kayaknya ini untuk itunya kadang-kadang ada gangguan wifi-nya sepertinya. Sepertinya beliau sedang mengganti providernya ya, mengganti dari wifi ke paket data. Ya, jadi sambil menunggu ya, oke, ya sudah kembali ya. Coba dilanjutkan, Pak. Ya. Oke, maaf karena saya udah coba 4, yang 2 itu menggunakan kuota dan juga 2 wifi, yang menggunakan salah satunya yang baru ya. Tadi soalnya tadi siang masih webinar juga masih isi webinar, tapi oke sekali ya di tempat yang sama padahal. Mohon maaf ya, dan ya
Jadi di pesantren saya ini memang fokus belajarnya hanya di Al-Quran, materi agama dan Al-Quran, ya seperti materi tauhid dan juga materi tahsin ya. Itu kami juga mengembangkan materi kurikulum belajar digital marketing jauh sebelum Kementerian Tenaga Kerja membangun kurikulum digital marketing. Nah, dari situlah akhirnya saya bisa mengembangkan menjadi beberapa tahap berikutnya ya, the next step-nya. Nah, adapun memang si tempat ini, pesantren ini, saya bangun juga, alhamdulillah, qadarullah, bismillah, semua juga karena izin Allah, itu menggunakan wasilah pendanaannya, wasilah digital marketing. Jadi tidak menggunakan biaya dari pemerintah ya, kita ngebangun pure murni menggunakan wasilah digital marketing. Nah, jadi bisa dilihat ya, dan juga kampus digital ya. Jadi saya ada di lokasi kampus digital Cirebon. Nah, ayam semua ini mungkin juga ayam kalau saya lihat ya, yang akhirnya memang praktek kamar dagang pelaku usaha membangun apa namanya komunitas UKM ya, UKM Go online bidang UKM dan IKM, dan itu yang memang kita kembangkan, atau Mas Mbak juga bisa cek sekarang udah kalau yang mau next silakan selanjutnya. Nah, cepat mungkin. Oke, tahu ya dari 2012 kita mengerti di oleh itu kata-kata bisnis misalkan alhamdulillah bisnis maju ya. Jadi daerah sekarang itu pola digital yang awalnya memang untuk strategi harus saya sendiri yang turun, sekarang tim saya bisa turun posisinya. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini sepertinya masih putus-putus deh. Yang lain gimana tuh? Kira-kira suara Pak Alif putus-putus nggak? Mohon bantu chat ya. Pak, masih putus-putus tadi. Tadi di awal bagus sih, sempat bagus. Ya, Tadi di awal sempat bagus sih. Oke. Sekarang masih putus. Putus. Kalau sekarang nanti saya ya bisa dibantu barangkali dulu ya, bantu dulu bisa kontak dulu ke sini biar saya coba koneksi.
Jadi mungkin karena tadi agak terputus-putus, di sini saya coba mereview ya apa yang disampaikan oleh Pak Alif tadi ya. Jadi ini beliau ya, beliau juga adalah seorang dosen ya kewirausahaan di UIN, kemudian beliau juga aktif di Kadin ya, sekaligus juga Sekarang masuk ya Pak ketua Hasan. yayasan dan pemilik PT ya. Nah, beliau mengetahui banyak berkenaan dengan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri karena Pak beliau ada di Hasan, dua-duanya. Ini masih putus-putus Pak, masih putus-putus tadi. suara saya. Ya, awalnya bagus sih, Oh, yang awal sekarang awal. putus ya. Oke, nggak Coba, apa-apa. Gini, saya minta nah, tolong untuk eh, Pak saya dulu barangkali. gimana? Kurang kedengeran Pak, suaranya masih belum jelas. Sebentar. Saya masuk dulu ke Pak Hamdan. Paham dan? Oke, oke, oke. Coba ya. Ya mungkin karena ini apa namanya itu karena kuotanya mungkin agak harus diperbarui dulu ya. Untuk kuotanya mungkin kita akan coba masuk ke sesi Ustadz Hamdan dulu ya. Gimana Pak Alip? Gak apa-apa tah? Kita masuk ke sesi Pak Hamdan dulu untuk demo video ya. Ini demo juga sebetulnya agak lama ini. Karena demo itu membutuhkan beberapa aplikasi sekaligus. Nanti mungkin bisa langsung share screen-nya dari Pak Hamdan ya untuk demonya. Bisa ya? Gimana Pak? Berarti jadi Ah, saya dulu. ya, sambil jalan lah ya. Oke, baik. Saya langsung ya Nanti boleh di nanti kita ini dulu kembali Pak. ya. Nanti kembali ke Pak Siap, Alip ya. siap. Untuk ini ya, untuk setelah demo nanti ada sesi lagi. Oh Baik, iya Pak. kepada Pak Hamdan disilahkan untuk masuk ke saya stop share dulu berarti ya. Siap. Siap Pak. Boleh. Oke. Oh ya, udah. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. eh ini kita akan coba langsung ya untuk praktek gimana sih eh, bantuan bikin konten khususnya ya, bikin konten dengan tenaga AI. Oke, sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Pak Waalaikumsalam Hasan. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya menjadi MC ya. Sekarang saya ikut membersamai Pak Alip untuk bisa apa mengisi di seminar kali ini, di webinar pada malam hari ini ya. Kalau misalkan kita tadi dengar itu kan bahwasanya memang AI itu orang itu kalau misalkan nggak pakai AI itu pasti bisa kemungkinan ada kalah, ada celah di situ ya. Memang sih AI itu memang nggak semua orang mungkin bisa wajib, tapi orang yang pakai AI itu kemungkinan bisa menang. Ya. Mungkin salah satu yang akan saya paparkan di sini yaitu tentang pembuatan konten. Ya. Jadi di sini ada salah satu dari toko kacamata, yaitu mereka memang membuat konten itu dari AI. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini semuanya punya bisnis, apapun itu, ataupun dari sekolahan atau tugas-tugas apapun, mau bikin konten, taking videonya lama, bikin skripnya lama, udah aja pakai AI. Ya, bisa. Ya, bisa banget. Sekarang kita akan langsung aja ya untuk di prakteknya supaya bisa tahu semuanya. Ya, Pak Hasan udah muncul. Nah, sudah. Nah, di situ sudah muncul.
Sudah muncul ya? Sudah muncul. Nah, di Oke, situ ada Cloud, ada Google Flow ya. oke, benar. Sekarang kita Hmm. akan lanjut pakai dari yang saya pakai di sini yaitu Claude untuk pembuatan naskahnya, pembuatan promnya, untuk pembuatan videonya, alur videonya, ceritanya itu kita pakai ke Claude. Kemudian gambarnya di generate dengan namanya Google Flow. Jadi kalau misalkan teman-teman nih belum tahu Google Flow, cuma taunya ChatGPT aja, itu masih kurang berarti ya. Kalau ChatGPT itu bagus tapi untuk buat gambar. Kalau Claude itu untuk dokumen-dokumen, arsip, surat menyurat, kemudian proposal, apapun itu. Nanti ada lagi Google Flow. Nah, ini tampilannya Google Flow ini untuk membuat video. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan pakai yaitu AI Studio Generate Speech. Ya, oke langsung saja. Untuk pertama, sebelum kita membuat video, kita pastikan dulu punya namanya cerita. Ya, kita punya target video apa yang mau kita buat. Pak Hasan mungkin nanti kalau misalkan ada kelebihan atau sisa berapa menit lagi boleh dikabari ya Pak. Takutnya kelamaan soalnya Insya buat Allah ini. malam masih panjang. Malam masih panjang ini. Siap, Buat siap, yang siap. semangat belajar ini sampai tengah malam juga siap ya. Oke, mantap. Oke, yang pertama kita buat karakternya dulu nih. Ya, Afwan, maaf, tadi sebelumnya buat naskahnya dulu. Kita sekarang yang pakai contoh yaitu tentang pembuatan, maaf ini bukan Gomilku ya, tapi kita mau pakai produk dari apa ini? Dari skincare ya. Kita mau buat produk dari sini skincare SR12. Nah, ini namanya eh cushion ya. Maaf, karena laki-laki jadi kurang ini juga kurang hafal. Kita pakai produk cushion. Nah, kalau misalkan cushion itu buat apa? Kalau cushion itu kan ya untuk masalah-masalah perempuan biasanya di muka ya, di muka entah ya saya juga kurang tahu ya untuk bikin cerah atau bikin mulus ya pasti yang penting masalahnya di muka. Nah, berarti kita cari dulu perempuan misalkan usia 30 sampai 40 tahun yang mempunyai apa? Ya kita cari tahu dulu nih ya. Indonesia female perempuan misalkan Bengkulu eh mengenakan hijab sehari-hari satu helai poni ya ada satu helai poninya sama jadi sedetail itu kita membuat karakternya dulu. Kemudian hanya bedak tipis, lip balm, mengenakan kaos, duduk di kamar, ya. Kemudian ya itu ya, memang eksposur sedikit tidak merata di sisi kanan wajah dan lain sebagainya, ya. Tekstur kulit nyata. Jadi memang yang kita inginkan itu karakternya benar-benar asli, ya. Kemudian ini skin skin tone-nya Max Suggestion ini kita copy ini dulu ke AI. Pakai apa? Pakai Claude. Ya, kita semuanya ini copy. Max suggestion itu apa? Max suggestion itu artinya kita serahkan ke si AI ini terserah kira-kira yang cocoknya yang kayak gimana. Ya. Oke, langsung saja kita buka di Claude. Nah, ini udah. Kemudian kita jangan lupa juga masukkan produk skincare-nya. Ya. Nah, setelah itu jadilah generate. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan nanti bisa ya, boleh. Nah, ini lagi mulai generate ya. Nah, sambil menunggu ini, nah, setelah itu kita buat scene card prompt ya. Jadi kita buat namanya scene tuh apa ya? Bahasa Indonesianya itu scene tuh scene tuh apa? Scene Scene itu tuh adegan, adegan. adegan. Ya, kita buat adegan.
Kita buat adegannya mau kayak gimana? Ya, jadi ada dua level ya. Yang pertama dan yang kedua. Ini juga kita pakai buat DI juga ya. Ntar di sini udah. Nah, oke. Ini semuanya langsung aja kita ambil copy semuanya ini kita masukkan ke Google Flow ya. Masuk Google Flow di sini langsung new project ya. New project udah. Nah, terus di pojok kanan ini di bawah kita paste langsung eh, kita minta 9:16 ya. Kita minta buat image dulu ya. Oke, save. Kemudian kita generate ya. Ini nanti muncul seperti yang di sini ya. Ini tokohnya ini seperti ini. Ini mungkin kalau misalkan kita nunggu generate agak lama mungkin ya. Jadi kita sambil sela-sela dulu. Nah, kemudian setelah buat karakter, ingat, pertama karakter. Kedua kita buat scenes-nya, kita buat adegan. Ini juga langsung di copy aja ya. Jadi ini nggak mesti pakai ini ya, teman-teman. Nanti misalkan mau buat cerita sendiri nggak apa-apa. Nah, buat cerita sendiri nggak apa-apa. Nah, kita copy lagi ke cloud. Sebenarnya nggak mesti pakai cloud, pakai ChatGPT pun bisa ya. Jadi emang fungsinya ChatGPT atau cloud itu untuk berdiskusi, untuk brainstorm ya, untuk pembuatan naskah dan lain sebagainya. Ya. Dan itu ada yang baru, tadi ada yang baru gabung sepertinya. Itu ada yang minta promnya gitu. Oh iya, nanti ya Mungkin bisa mungkin di copy ya. siap. Nah, oke. Tapi ini masih untuk promnya ini masih pembuatan sebagai produk produk ini ya masih produk ini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ya bisa sambil menyesuaikan, bisa sambil belajar lain laginya ya. Bisa dieksplor lagi ya. Nah, ini kan udah jadi tadi ada poninya kan kelihatan, mukanya masih kusam. Nah, kemudian ah, ini untuk apa? Nah, ini buat scriptnya tuh masih lama ya karena agak lama di cloud ini. Nah, nanti setelah buat script, kita minta dia untuk buat storyboard. Ya, kita minta untuk storyboard. Storyboard itu apa sih? Storyboard itu gambar dari setiap adegan. Oke, kita lihatnya di bawah. Nah, ini dia. Aku perbesar ya. Nih, gambar satu, perempuan ini lagi tidur, lagi gelisah. Gambar dua, ah, sampai gambar ke 10. Ah, dia lagi ngaca, dia lagi galau, lagi ngusap pipi. Ya, pokoknya muka-mukanya masih masih resah semuanya. Ya, jadi ini namanya storyboard. Nah, jadi ntar si video ini mengambil apa? Membuat videonya sesuai dengan storyboardnya ini. Ya, dengan tetap memakai karakter yang sama. Harus buat karakter dulu. Karena kalau misalkan kita nggak buat karakter, itu karakternya bisa berubah-ubah. Ya. Ah, ini udah. Oke, kita ambil yang part satu. Nah, karena memang tadi sebelumnya saya minta dua part. Ya, dua bagian. Oke, kita ambil. Di part satu aja, ada 10 scenes, 10 adegan. Kita copy ke sini. Tip. Nah, masukin ke Google Flow lagi. Tapi sebelumnya itu kita masukin prompt ininya dulu apa? Prompt dari pembuatan storyboard. Nah, ini generate storyboard.
buatkan gambar 10 scene card detail dalam satu gambar storyboard. Nah, ntar jadinya ntar kurang lebih seperti ini. Ya ini karena memang materi saya jadi ya udah ada, udah disiapin gitu. Ya, untuk mempersingkat. Nanti boleh dilihat hasilnya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau ini promnya ini jangan diotak-atik ya. Ini prom baku, prom apa ya? Penyusunan perintah kita untuk outputnya seperti apa. Kalau yang dari AI, dari cloud, ini hanya naskah yang bisa dibuat-buat, bisa diotak-atik. Tapi kalau yang ini, nah ini buatkan gambar 10 scenes, ini ya baku. Ya. Durasi dengan model konsisten. Nah, supaya konsisten, supaya enggak berubah-ubah, kita kalau bahasanya di Instagram nih ya, ngetek. Nah, tag orang dong, tag aku dong. Kalau misalkan kita lagi buat story itu di tag. Mencet apa? Mencet shift 2. Nah, di tag siapa yang di tag? Yang di tag itu karakternya. Nah, ini kita diklik aja. Nah, ini jadi tampilannya nih seperti ini ya ketika udah di tag. Jadi di tag modelnya. Nah, kemudian ini juga apalagi yang di tag? Yang di tag yaitu eh, questionnya. Karena di sini belum ada, kita upload dulu, upload media. Oke, di sini ada tanda plus, upload media. Jadi aku nyimpan file di sini. Harus ada produknya. Ya, tapi kalau misalkan kamu bukan video tentang produk, bisa aja ya, ntar disesuaiin. Nah ini, oke kita tag dulu apanya ini SR12 ya, SR12-nya. Ini masih loading ya. Oke, kita tag. Nah, udah ada. Maaf, salah. Di tag. Nah, ini udah. Oke, ingat sekarang kita bukan buat video, tapi buat storyboardnya dulu ya, teman-teman. Nah, ini tahapannya. Buat storyboard. Nah, ini yang panjang ini tadi udah dari Claude ya. Oh, scene 1 kayak gimana, scene 2 kayak gimana, scene 6 scroll HP melihat orang lain. Scene 7 coba pakai bedak biasa. Scene 8 hasil tidak. Ini semuanya hasil AI, bukan dari saya ya. Ini hasil AI. Jadi kita minta ide videonya pun dari AI. Bahasanya AI, saya mau buat video tentang ini, tolong buatin dong. Nah, dikeluarin lah sama AI kayak gini, sama Cloud. Oke, next. Lanjut, ini udah jadi, misalkan ntar mungkin hasilnya seperti ini. Sekarang waktunya kita generate video. Ya, generate video. Yaitu promnya ini ya, ini prom yang baku. Ya mungkin dirubahnya sedikit kalau misalkan beda ya. Buatkan gambar 10 scenes card. Scenes card tadi kan udah dibuat. Detail dalam satu gambar storyboard. Nah, storyboard itu yang tadi yang kita buat, lagi buat vertikal. Vertikal berarti gambarnya ya ke ukuran vertikal. Durasi 1 detik dengan model konsisten, skin, and forest, ultra realistis memakai referensi. Nah, ini. Sekarang kita copy yang ini. Ini udah mau jalan ya, bentar. Sebentar lagi insya Allah. Ini keluar sendiri. Bentar, bentar. Oh, bentar teman-teman. Ini kok error? Tiba-tiba keluar ya. Sebentar. Padahal tiap hari pakai ini. Ya, ngulang dari awal lagi nggak ya? Bentar, bentar. Harusnya sih bisa.
Bentar ya. Ini tadi keluar sendiri. Mungkin bisa diulang secara singkat, Kak Hamdan ya. Barangkali Ah tadi ya ada ini udah, proses yang ketinggalan. Oh, udah ada ya. Oke. udah. Storyboard udah ada ya. Ya, oke. Nanti kita review setelah udah jadi semua ya, biar mungkin apa ini sambil lihat waktu dulu mungkin ya, Pak. Jadi nanti di akhir kita review ulang pembuatannya. Nah ini udah nih, udah jadi nih. Ya alhamdulillah tadi tiba-tiba keluar ya. Jadi ini storyboard yang kita buat tadi 10 scenes. Scene satunya kayak gini, scene duanya lihat kaca, scene tiganya apa close up ke mulut, scene empatnya ini seperti ini ya. Itu. Kemudian setelah storyboardnya udah jadi, baru kita bisa bikin videonya. Ya, kenapa kita bikin storyboard dulu biar biar videonya itu terpaku sama storyboard sama gambar. Ya, terpaku sama gambar jadi nggak kemana-mana karena ya walaupun AI canggih tapi tetap harus diarahkan dengan benar. Kalau misalkan diarahinya aja salah, ya jangan salahin AI-nya. Alah AI kok nggak sesuai. Jadi emang benar-benar harus bisa diarahkan. Oke, ini tadi prompt yang di sini, yang bagian generate video kita ambil di sini, masukkan. Nah, sekarang kita masukkan lagi, kita ngetek lagi nih, ngetek barang ya, ngetek barang dulu, kuesionya karena supaya tetap konsisten ya. Kemudian modelnya juga, modelnya supaya konsisten, jadi jangan sampai dilepas. Kemudian storyboardnya, nih storyboard, storyboard yang sudah kita buat. Bentar. Storyboard yang sudah kita buat, kita tag. Nah, jadi ketiganya ini kita tag referensi yang sudah kita buat, ya. Kemudian ceritanya kita masukin, ya. Cerita yang tadi yang sebelumnya udah ini dimasukin, biar ya biar nggak kemana-mana aja sih. Mungkin kayaknya kalau ceritanya ini nggak dimasukin, udah sesuai storyboard ya. Oke, sudah buatkan gambar. Sebentar. Oke, sekarang video ya berarti ya. Oke, kita generate. Nah, di sini apakah gratis? Gratis dong. Ya, ini gratis nih teman-teman. Kita bisa lihat poin dari ini ujung, ya, ujung kanan ini. Nah, kita dapat 50 poin untuk gratisan. Dan satu video itu generate 10 detik dengan, nah ini, would you like me to kick off this one video generation? Costing 15 credits ya. Jadi kurang lebih dia nanyain dulu kita setuju gak kalau misalkan kita ngambil 15 kredit dari yang sini kita punya 50 kredit. Approve ya karena kita mau buat. Oke. Udah dah. Tinggal kita tunggu nanti dia lagi buat videonya. Ya. Oke, ini udah mulai generate. Ya, bayangin. Eh ya ini ya apa salah satu buat produk jadi emang nggak usah re- rekrut karyawan lagi atau kita bisa menawarkan jasa kita ke produk ya ke perusahaan. Oke itu selanjutnya nah, kurang lebih ntar jadi seperti ini nih.
Ada suaranya nggak, Pak Hasan? Ada suara? Belum, belum ada suaranya. Di sana ada suaranya nggak? Apa? Belum kedengaran suaranya. Kalau dari sini. Harusnya Belum sih ada ya. kedengeran. Hmm, Nggak ada, tah? nggak ada suaranya. Yang lain gimana? Kedengaran nggak suaranya? Kalau di komputer kamu Hmm, kedengaran ya? Lo bisa boleh dengar suaranya nggak? Komputer. di komennya mungkin. Ini tidak ada suara. Nggak ada suara tuh. Gimana ya? Kalau Kalau misalkan di laptop lo kayaknya audio udah dari kelihatan suaranya ya. komputer teh. Oh, ada tuh, ada. Ada yang ngechat. Ada katanya ya. Ya kurang lebih Mungkin ini sebenarnya volumenya video. digedein aja. Udah, udah paling gede. Ini sebenarnya videonya teman-teman bisa lihat di WA ya. WA mana? WA grup. Kan udah di-share itu di grup. Nah, Pembuatan ini barangkali pakai ada di tools grup lain, ya. Kak Hamdan, pembuatan Itu. suara. Oke, habis ini. Oh, Ini ya kita lihat dulu yang ini hasilnya nih. Nah, yang lain barangkali bisa coba search Google Flow ya, bagi yang belum pernah coba. kita ulang lagi ya, sekali lagi. Coba. Nah, ini video yang barusan banget aku generate ya, aku buat. Oke. 10 detik 15 koin. Nanti perharinya misalkan sekarang udah tinggal berapa itu? Berarti kan udah tinggal 35. Nah, besok balik lagi jadi 50 gitu. Jadi sehari bisa kurang lebih ya 3 video ya karena 15 kan 45 jadinya 3 kali 15. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan voice over. Ini kan tadi belum ada suaranya. Ya karena memang di prompt kita itu kita nggak mau pakai suara ya. Generate voice over. Oke, buatkan voice over durasi 10 sampai 12 detik, detail, tone, ritme, dan intonasi. Oke. Kita masuk ke cloud ya, cloud atau chat GPT boleh. Karena kita mau part satunya aja. Jadi kita tulis untuk part satu saja. Untuk 10 SIM part satunya saja. Oke, dibuatin lagi nih. Jadi kita nanya ke apa? Ke AI-nya. Saya mau udah buat video, ada apanya? Ada untuk voice overnya. Hmm. Oke, ini udah ada. Nah, ini udah ada ya. Oke, kita bisa copy. Belum. Habis itu ada lagi ya untuk pembuatannya di mana? Di Google AI Studio. Jadi teman-teman bisa klik Google. Coba kita klik ulang ya. Google AI Studio yang generate speech. Ya, yang generate speech. Oke, generate speech. Nah, ini tampilan pertama gini setelah login ya. Kalau login insya Allah udah bisa semua ya untuk membersihkan kartu. Langsung the add voice over ya. Oke. Sekarang model settingnya kita cari suara yang kalau karena ini produknya ini perempuan, berarti kan suaranya harus perempuan ya. Nah, kita dengerin satu-satu di sini.
Nah, itu kan suara perempuan. Ini suara laki-laki. Kita cari suara yang paling cocok. Kita cari suara yang kira-kira perempuan. Nah, kalau udah klik aja mungkin. Nah, sampai ada tulisan curen, keren ya di sini. Ya, berarti tandanya udah keklik. Oke, kita X saja. Yang tadi di sini apa? Voice overnya kita copy aja ke Google Assistant. Tiga ya, ada tiga. Scenes, sampel konteks, dan juga speaker satu. Ya, semuanya diganti. Oke. Ini yang kedua. Terakhir ini yang ketiga. Oke, kalau udah langsung aja run. Ah, ini udah jadi. Nah, ini keren ya. Menurut saya kayak gini. Ya, ini keren banget loh. Apa udah sekelas public speaking, public speaking ini ya, voice overnya. Ya, kalau udah kita download aja. Ya. Pak, sepertinya Oh, nggak siap. kedengeran Pak suaranya. Ah, Sepertinya suaranya nggak keluar ke sini nih. Yang lain kedengeran nggak suara voice overnya? coba boleh dicat, ada nggak? Soalnya kalau suara dari dalam komputernya gimana ya, Pak? Nah, suara VO-nya nggak ada. Sepertinya harus di sebentar. Screen share sudah masuk ya, screen share ya. Masuk, suaranya juga diaktifkan kan ya? Coba ini ada nggak? Nah, coba Ada nggak? tetap nggak kedengeran, nggak kedengeran. Masih belum ya? Coba. Dicoba di ini Kak Hamdan, di microphone modes-nya di situ ada noise removal, Voice ada removal udah dipilih. oh noise removal tuh berarti kan suara yang lain nggak kedengeran ya? Udah dipilih. Terus ada beberapa menu di situ ya, mungkin bisa dicoba. Ini lagi nyoba-nyoba. Hmm. Belum, Pak, belum masuk. Kayak yang personalized audio isolation tuh sudah bisa belum? Same as system tuh. Pilih yang select speakernya tuh same as system tuh. Same as a system tadi udah dicoba dulu juga. Kalau di menu itunya share screen-nya di atas itu ada ini nggak? Ada opsi mematikan mute nggak untuk medianya? Hmm, coba. Gimana nih nggak keluar-keluar ya? Tes bukan. Oh, enggak. Apa nanti teman-teman mungkin dicoba aja ya. Nah, di situ di bagian bagikan layar ya, sebelum memilih layar itu
centang kotak bagikan suara. Kamdan. Mungkin bisa di close dulu share screen-nya, kemudian share screen ulang dan pastikan centang kotak bagikan suara, share sound di sudut kiri bawah. Nah, kalau sudah Gimana, Pak? mungkin itu belum tershare ya. Coba Gimana? diulang lagi di stop share dulu, kemudian Udah. mulai share screen. Nah, di situ dibagikan layar sebelum memilih screen atau memilih Windows ya atau tab itu bisa centang dulu bagikan suara di sudut kiri bawah. Ada nggak? Kanan apa kiri? Kiri atau kanan? Bagikan Share sound ya. layar, ya share sound, tuh share sound. Centang, pastikan nanti baru klik bagikan. Coba ya. Sudah? Oke, sekarang coba ya. Setiap pagi, Ada. selalu pertanyaan yang sama. Kenapa kulitku kusam begini? Padahal aku udah coba banyak cara. Lihat orang lain, Nah, ini ada suara tuh. kok bisa secerah itu? Aku juga ingin percaya diri. Nah, suaranya sudah masuk. Hasilnya selalu mengecewakan. Ini kan Aku lelah emosinya main tuh. sampai aku menemukan ini. Udah kayak artis-artis buat emang Setiap spesialis pagi, voice over. selalu pertanyaan yang Nadanya, sama. naiknya. Kenapa kulitku kusam begini? Padahal aku udah coba banyak cara. Kayak suara manusia beneran ya. Lihat orang lain, kok bisa secerah itu? Aku juga ingin percaya diri. Tapi hasilnya selalu mengecewakan. Nah, itu ya. Jadi emang ini Google AI Studio namanya. Kalau ini gratis ya, teman-teman. Nanti ya itu ya, ini tinggal di-download. Habis itu nanti dimasukin ke Google Flow. Ini kita download ya. Ini gambar yang udah jadi tadi. Ini aku buat satu aja ya untuk mempersingkat waktu. Buat satu kita download. Nah, kita masukin ke Canva. Insya Allah kalau Canva mah udah ini ya, udah bisa semua lah. Kita masuk ke Canva, kita create. Di sini kita mau buat sosial media editor karena ukurannya Instagram maka kita pilih yang ini ya. Instagram Story boleh, Instagram Post, Instagram Story ya. Oke, kita ambil mana tadi ya? Nah, ini videonya. Kita masukkan juga voice overnya. Kok bisa secerah itu? Aku juga ingin percaya diri. Oke. Setiap pagi, Nah, selalu pertanyaan yang sama. Kenapa kulitku kusam begini? Padahal nah itu ya. Ini videonya harusnya apa untuk generate-nya audionya itu karena memang kepanjangan ya tadi. setiap pagi, Karena kepanjangan akhirnya ya ini ya lebih ya. Coba kita dengerin lagi ya. Sesuai nggak nih? setiap pagi, selalu pertanyaan yang sama. Kenapa kulitku kusam begini? Padahal Nah, ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan mau lanjutannya, eh, kita buat yang part 2-nya. Ya, tapi untuk sekarang kita nggak buat dulu ya. Ini buat yang part 2-nya. Ini kan part 1. Ah, part 2-nya gimana? Ini di copy lagi scenes-nya. Ntar buatnya kayak gimana lagi? Sama kayak tadi apa? Pakai. Oke, kita review ulang ya sebentar. Pertama kita buat karakternya dulu ya. Buat karakter. Ini promnya karena ini untuk perempuan, untuk produknya. Jadi udah tahu ceritanya dulu buat apa produknya.
misalkan mau buat susu, ya buat anak-anak berarti kan karakternya. Jadi kita udah tahu produknya dulu. Habis itu kita buat ceritanya mau kayak gimana. Nah, baru minta AI untuk buat karakternya. Ini salah satu promptnya kita copy ke Claude atau ChatGPT. Ya. Kemudian, nah kita buat scenes-nya, buat ceritanya. Dari karakter yang tadi, kita pengen awalnya itu levelnya sedih dulu, ya. Habis itu ya benar-benar sedih, ada musik sedihnya juga. Ya, tolong buatkan scene card-nya. Ya, jadi adegan ada kartu adegan ya, itu. Ini udah dibuat di cloud. Kemudian baru masuk ke storyboard. Ya, storyboard tadi yang gambar kotak-kotak ini, ya. Ini prompt utamanya. Buatkan gambar 10 scene card detail dalam satu gambar storyboard. Ya. Jadi seperti itu, buat storyboardnya seperti ini dengan tetap mencantumkan hasil dari apa namanya scene card ini. Ceritanya ini kan cuma prompt untuk buat ceritanya. Jadi ingat, ini prompt untuk buat cerita. Nah, hasilnya muncullah cerita dari cloud. Nah, ceritanya itu yang kita ambil. Nah, habis itu kita buat promptnya sebelum ngasih prompt cerita kita kasih buatkan gambar 10 scene card. Ya, buatkan jadi cerita yang tadi yang udah dibuat sama Cloud minta dibuat gambar. Ya, ada 10 kotak, 10 kotak gambar. Nah, habis itu barulah jadi seperti ini, udah ada 10 kotak gambar. Barulah kita generate video terakhir, ya. Ini sebenarnya kalau ada pertanyaan apakah bisa pakai suara orangnya langsung ngomong bisa karena di sini kita ada promptnya itu uh, di sini ya pokoknya kita nggak minta buat munculin suara. Nah, jadi kita di sini generate video, jangan lupa di tag ya, di tag apanya karakternya sama di tag produknya. Biar kalau misalkan ada produk ya buat produknya, munculin produknya. Kalau misalkan cuma orangnya doang ya bisa apa nggak usah pakai produk nggak apa. Ya, karena kan ada yang jual jasa, kalau jualan jasa itu kan berarti nggak ada produknya. Tapi kalau jualan produk, berarti itu kan ada ya ada gambarnya yang harus dimasukkan. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk pembuatan suaranya, yang terakhir pembuatan voice over. Voice overnya kita pakai apa ini? Pakai Google AI Studio. Nanti tinggal dimasukkan, digabungkan di Canva. Mungkin itu Pak Hasan gimana? Oke, Ada yang menarik ya. kurang mungkin Ya. mewakili teman-teman kalau nggak ada Mungkin pertanyaan. gambaran kesimpulan umumnya, Kak Hamdan. Jadi peta dari mulai awal sampai akhir ya, sedikit 1 atau 2 menit barangkali ya. Apa dulu ya, terus apa dulu gitu. Masih bisa diingat, Oke, ya. pertama Untuk bikin apa gambaran dulu gitu. kesimpulannya, kita pahami dulu ya bahwasanya kita mau bahwasanya Claude, ChatGPT, Gemini itu adalah AI yang bisa membantu untuk membuat naskah. Bahasanya untuk curhat. Kita mau nyari ide. Misalkan ChatGPT aku lagi ada produk ini. Kita misalkan mau mulai jualan. Ya curhat sehari-hari. Aku mau jualan modal segini. Kira-kira bisa apa enggak? Nah, ChatGPT ntar dikasih tahu. Pokoknya Claude, ChatGPT itu untuk curhat, untuk buat cerita, untuk ide konten. Ya, pokoknya untuk segala macam itu bisa. Ya, tapi kalau misalkan yang aku saranin, Claude. Ya, itu pertama. Kita pahamin dulu. Nah, bahkan minta si Cloud ini kan sebenarnya kan aku ngeprom itu kan dari ininya sendiri kan apa eh dari si Cloud. Nah ini kan ceritanya dari Cloud ya ini. Jadi minta dia buat cerita.
Habis itu eh, ini ya pun kita buat dari cloud ya. Jadi kita minta Claude buatkan prompt untuk karakter. Jadi Claude, ChatGPT, Gemini itu juga bisa dibuatkan untuk meminta mereka buatkan promptnya. Ya, itu. Kemudian ingat-ingat di Google ini tidak berlaku untuk cerita, untuk curhat, untuk brainstorming ide, ya, untuk mencari ide konten enggak. Ya, intinya di sini hasil cerita dari AI yang lain itu dimasukkan ke sini, ya, gitu. Jadi harus benar-benar pahamin dulu bahwasanya eh, cloud, ChatGPT, Gemini ya bisa untuk apa saja, ya. Tapi untuk video dikhususkan di sini dulu, ya. Kak Hamdan itu ada Ya, chat ya, yang katanya ini untuk promnya ya. Jadi sebetulnya prom ini ketika ini pengalaman kami ya di TK, kebetulan kita membina beberapa pelajar SMK juga. Jadi meskipun promnya sama, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, tetapi yang betul. penting kita memberikan arahan gitu ya. Gitu ya Kak Hamdan ya. Nah, barangkali mungkin di sini ada yang ingin coba ngulik-ngulik juga mungkin dengan prom yang sudah Kak Hamdan share di situ ya. Betul, Pak. Nah, Sebenarnya bisa ini dicoba. ya kemarin ketika ada pelatih ini juga termasuk dipakai untuk pelatihan juga. Ya, jadi itu. Ya mungkin nanti di akhir nanti bisa hubungin aja ke admin mungkin ya, terutama yang udah daftar apa yang udah nyimak sampai akhir, kelihatan gitu kan nanti di akhir ada absen sama adminnya, mungkin ya bisa ya jangan sampai lepas ya, pokoknya ditonton terus dulu ya. Setelah ini mungkin dari Coach Alif dulu ya, mungkin ada lagi Pak. Cukup ya, barangkali ya nanti untuk detailnya bisa ditanyakan di sesi pertanyaan ya. Nah, sekarang yang lebih penting itu sebetulnya adalah bagaimana menghubungkan ya kemampuan memproduksi konten itu sehingga menjadi uang gitu. Maka dalam mencapai tujuan itu nggak bisa tidak ya, kita itu harus melibatkan digital marketing gitu sebagai salah satu cara agar kita bisa menjadikan konten yang kita buat itu menghasilkan uang gitu ya, dengan berbagai cara di situ ya. Nah, disinilah pentingnya sesi kita yang kali ini yang akan kita kembali kepada Coach Dr. Alif ya, berkenaan dengan bagaimana sih sebetulnya agar pembuatan konten kita itu menggunakan AI itu tidak sia-sia gitu ya, hanya sekedar hobi saja. Tapi bagaimana caranya dimonetisasi gitu ya. Bisa jadi sekarang kan kita, wah ini keren gitu ya, misalnya bagus gitu ya, kita bisa bikin video berkualitas yang mana sebelumnya sebelum ada AI ini kita nggak pernah kebayang tuh kita bisa bikin video sebagus itu ya. Dulu harus pakai tools yang mahal-mahal gitu ya, harus pakai aplikasi yang mahal-mahal untuk bikin video animasi itu. Nah, sekarang cukup dengan prompting itu menjadi mudah sekali bikin video. Nah, tetapi yang lebih penting juga adalah bagaimana ya pembuatan gambar, video yang kita lakukan itu bisa endingnya itu adalah memberikan peluang penghasilan untuk kita ya, untuk pelajar bisa dapat sampingan ya, untuk lulusan juga bisa menjadi solusi sementara ya, ketika mereka ingin berkarir gitu ya, mereka sudah punya portofolio dengan membuat karya-karya video apalagi gitu ya dengan AI, dan juga untuk karyawan. Nah, sekarang saya akan langsung saja kembali ke Coach Dr. Alif ya, yang akan menyampaikan pentingnya dan juga relevansi atau urgensi daripada digital marketing itu sendiri ya, sebagai salah satu cara untuk bisa mentransfer ya, menerjemahkan si kemampuan skill kreatif kita itu menjadi penghasilan gitu ya. Kepada Coach Dr. Alif, saya persilakan ya, saya izin share dulu, share screen. Oke, baik, terima kasih. Nah, Sekarang sekarang udah mulai koneksinya udah mulai bagus kan? sudah mulai bagus. Sampai harus nyiapin kuota Iya tambahan betul betul. Sudah backupnya ya. lancar sekarang.
Ya, memang kurang paham juga nih karena tempat ini apa kelihatannya tempatnya ya yang sekarang lagi jadi masalah di kami. Oke, ya luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Kak Hamdan ya. Dan tadi Kak Hamdan juga sudah mendemokan beberapa tools yang memang sebenarnya itu ya jadi ini sehari-hari ya yang memang dilakukan oleh Pak Hamdan sekarang. Dan tadi sudah disampaikan juga malah dibocorin tadi sama Pak Hasan ya. Fungsinya apa gitu ya? Kita jago bikin konten pakai AI itu gitu ya. Apa nih apa manfaatnya, benefitnya setelah kita belajar udah jago nih bikin konten pakai AI-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda maupun Mas dan Mbak yang sekarang lagi ada di ruang Zoom ya. Saya juga perlu tahu sebenarnya sih. Ini kalau yang ada di ruang Zoom sekarang ini saat ini aktivitasnya apa aja ya? Ada yang sekarang ini masih sekolah atau yang kuliah atau ada yang sudah bekerja atau memang sedang cari kerja atau memang ada orang tua di sini dari putra-putrinya yang masih juga cari kerja atau ada pelaku usaha. Boleh di-share di kolom chat atau disampaikan juga lewat suara ya. Nah, itu karena apa? Karena memang kita coba ingin ngegali ya kira-kira oke ya. Ini Mas Roy ya, freelancer. Oke, baik ya. Jadi sudah banyak ya sebenarnya proyek-proyek yang sudah dikerjain Mas Roy ya. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kalau freelancer seperti Mas Roy ini jadi tidak terikat oleh waktu, betul nggak Mas Roy? Ya. Nah, jadi memang kita perlu menggali lebih dalam sebenarnya potensi-potensi apa sih yang bisa dimanfaatkan. Benar ya? Oke. Nah, yang bisa dimanfaatkan kalau kita menggali peluang-peluang ya. Jadi di eh, slide saya berikutnya sebenarnya ini saya ngebahas tentang setelah kita belajar bikin konten pakai AI, lalu what's next gitu loh. Apa selanjutnya kan gitu ya. Selanjutnya apa? Nah, sebenarnya di slide saya berikutnya ini nanti kita akan bahas tentang panduan anti nganggur ya. Supaya tidak nganggur ngapain aja. Baik ya, jadi nanti di tekad ini kita akan membuka menawarkan sebuah kelas ya, kelas inkubator yang nanti selama 7 hari teman-teman semua akan belajar. Karena akan ada materi-materi yang sebenarnya saya yakin ya, saya sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang dosen dengan belasan tahun jam terbang ngajar, itu ketika sebuah skill yang baru maupun yang sudah ada lama, itu tanpa dilakukan berulang-ulang atau tanpa adanya repetisi, itu akan banyak yang hilang ya. Kita ini punya kelemahan karena saking banyaknya informasi yang memang masuk ke dalam otak alam bawah sadar kita, sehingga kadang-kadang kita lupa banyak sekali strategi-strategi yang bisa kita lakukan kalau kita mau mengoptimasi dengan baik ya. Sebagai seorang praktisi digital marketing, saya juga belajar dari mulai strategi zaman dulu ya, digital marketing awal-awal tuh ada search engine automation, bikin artikel ya, untuk backlink ya, untuk masuk ke dalam SEO on page maupun SEO off page. Itu luar biasa ya, kita dulu jalan bikin sendiri ya, bikin sendiri artikelnya ya, terus juga memang akhirnya belajar generate artikel gitu ya, menggunakan tools-tools yang agak rumit dulu ya. Lalu setelah itu juga belajar SMM, lalu ads juga. Akhirnya setelah memang menemukan pola ya, qadarullah izin Allah, semuanya juga semua juga karena Allah ya. Saya bisa bangun pesantren, saya bisa bangun masjid 2 lantai itu menggunakan meta ads gitu ya. Nah, dulu waktu pas bikin kontennya itu memang ternyata tidak gampang ya, karena memang harus menggunakan banyak fasilitas atau tools-tools yang memang berbayar dan cukup complicated ya. Termasuk bikin website segala macam itu agak rumit ya. Nah, tetapi sekarang dengan adanya AI ini, bikin website aja sekarang lebih mudah sekali, bikin landing page apalagi lebih lebih mudah ya. Bikin WhatsApp Blasting yang memang kita bikin sendiri, toolsnya juga bisa lebih mudah ya. Apalagi ada beberapa tools AI yang memang lebih ke automation, sebuah pekerjaan yang dilakukan agak lebih rumit ya, itu bisa diotomatisasi. Nah, inilah fungsinya kenapa kita perlu belajar tentang design thinking. Nah, ini ya slide-nya baru nongol. Design thinking, lalu kita juga belajar materi marketing ya, mengenal target market atau buyer persona. Nah, yang
gini, AI ini hanya sebuah tools ya. Tapi kalau memang kita nggak punya frameworknya, ya kita nggak, maka AI akan ngeluarin hanya sekedar template saja. Ya, hanya sekedar template yang memang cukup general. Sedangkan kita kalau memang mau spesifik ya, kita mau jual tuh ya namanya skill kita, mau jual ya namanya produk yang kita ingin pasarkan, itu harus kenal dulu siapa target marketnya. Nah, ini nanti dipetakan dalam materi berikutnya itu buyer persona. Lalu niche dan product research ya. Jadi ketika sudah memilih buyer persona, maka kita akan memilih jenis niche yang apa, niche marketnya seperti apa. Dan akhirnya setelah di riset produknya, oke deh kalau gitu saya akan mengambil pilihan produk yang seperti ini sesuai dengan market yang sudah dipilih. Ya, baru tuh dites, diuji coba, ya sampai menemukan produk market fit-nya. Ya, kalau sudah kenal produk market fit ya, sudah ketemu purchase-nya, mungkin bisa sampai 1.000 purchase misalnya, maka itu sudah bisa kita scale up. Nah, dan berikutnya kita harus pahami juga customer journey-nya. Jadi perjalanan seorang customer untuk bisa membeli produk kita atau membeli program kita atau memberi jasa yang kita jual. Ya, lalu ada marketing funnel yang harus kita pelajari ya gimana caranya menghimpun data ya yang tadinya mungkin berapa orang yang memang mengikuti apa ya kemarin kan ada semua kan ada di grup skill hub ya itu kan awalnya cuma dari sekedar iklan sesaat ya iklan sesaat lalu masuk ke dalam grup setelah itu kan ada berapa orang yang ada di grup tersebut dan akhirnya tersisa teman-teman semua yang saat ini masih belajar itu kan hebat ya teman-teman semua yang bertahan dalam grup WhatsApp skill hub dan akhirnya malam ini masih mau belajar itu artinya tandanya memang itulah apa namanya awareness yang memang membuat teman-teman masuk hadir di ruang Zoom. Pertama mungkin satu karena semangat teman-teman semua, yang kedua memang karena teman semua masih bertahan dalam grup dan akhirnya mau mengikuti Zoom ini. Nah, ini kan adalah bagian dari corong marketing atau marketing funnel yang kita buat. Lalu database atau list building. Ya, saya membuktikan alhamdulillah qadarullah ya. Dulu salah satu campaign saya yang berhasil itu menghasilkan 50.000 nomor WhatsApp dan akhirnya sampai sekarang kami gunakan sebagai CRM atau Customer Relationship Management. Sudah 6 tahun itu nomor WhatsApp yang 50.000 itu saya pakai. Saya maksimalkan CRM-nya sampai menghasilkan cuan ratusan juta rupiah per bulan sampai dengan omset miliaran per tahun. Itu masih dipakai ya. Itu dipakai tanpa ads lagi ya untuk database tersebut ya. Lalu kasus berikutnya ketika saya jualan produk digital maupun produk buku ya, itu memang akhirnya saya dapat database baru lagi dan akhirnya saya gunakan lagi sampai dengan hari ini. Yaitu namanya list building funneling ya. Jadi ketika udah bangun aset digital yang sesungguhnya ada di list building. Lalu ada digital marketing strategi yang juga memang akan kita pelajari karena dulu mungkin harus ada orang yang ahli dulu ya untuk bisa menjelaskan dari pilihan market ini lalu memilih produk ini dan akhirnya gimana marketing strateginya. Dulu itu masih harus dicari orang yang ngerti. Tapi sekarang cukup dengan kita diskusi dengan AI ya AI tertentu ya memang nggak semua AI bisa ya untuk menggarap digital marketing strategi yang presisi. Yang presisi itu artinya memang sudah sangat-sangat apa ya dengan kesalahan itu tidak banyak lah, tidak lebih dari 10% kesalahannya. Dan memang proven ya karena memang strategi ini terbukti berhasil ya. Dan yang terakhir ada yang namanya channel digital marketing strategi dan juga ada channel gitu lalu ada email marketing ini bagian dari channel-channel yang memang dibangun ya sebenarnya saat ini memang yang dibutuhkan oleh orang karena keputusan membeli dari seseorang itu dibangun berdasarkan kepercayaan maka ada beberapa perubahan behaviors yang memang dibangun supaya orang itu mau lebih apa ya lebih yakin ya dan perlu yang namanya interaksi lebih penuh ya seperti halnya sekarang ini kita kan lagi webinar dengan webinar akhirnya orang lebih tahu, lebih kenal ya dari awareness awalnya, oh sadar nih kita ada dalam sebuah grup, lalu sadar nih ada sebuah webinar dan akhirnya kenal sama saya sebagai penyelenggara webinarnya, sebagai penyelenggara dari LPK-nya dan ketemu dengan para apa namanya narasumber-narasumber juga, pengajar-pengajar juga yang memang sebenarnya ini bagian dari supaya kita mengenalkan lebih jauh ya. Nah, itu yang ada di dalam slide berikutnya. Coba next Pak Hasan. Nah, lalu yang kita ajarkan apa berikutnya? Ya tadi kita belajar untuk menjual. Ya, kenapa jualan penting? Next berikutnya
Ya karena memang kita perlu mengenalkan siapa diri kita gitu ya. Siapa diri kita, skill apa yang kita punya gitu kan. Dan setelah kita bisa menjual diri kita ya, membangun personal branding, bangunlah juga branding usahanya gitu ya. Nah, ini bagi teman-teman yang akhirnya tertarik untuk membangun usaha, maka sebenarnya dibutuhkan juga kemampuan ini. Makanya ini nanti bagian dari yang tak terpisahkan dari program Seven Days nanti. Ya ketika Anda masuk ke dalam program Seven Days Inkubator tersebut, kita juga tidak hanya belajar yang nanti dibutuhkan di perusahaan. Kalau kita nanti melamar kerja bagi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang jasa maupun penjualan produk ya, atau kita juga mengambil pilihan divisi marketing, apalagi itu divisi yang paling dibutuhkan ya, yang paling cuan ya, karena semua perusahaan, semua organisasi pasti butuh marketing kan. Nah maka hal ini bagian dari hal yang tidak akan terpisahkan dari materi berikutnya ya. Termasuk juga kalau kita memilih untuk berwirausaha, karena fondasi bisnis yang utama adalah marketing dulu ya. Nah di situ kita akan ada jualan, cara metode jualan ya, terus juga ada apa namanya, kalau di sini yang ada yang masih kuliah dari awal ya, sudah mulai belajar gimana caranya mandiri ya, dan untuk bisa bisnis ini berkembang, bertumbuh, dan akhirnya ini kita juga memperbesar jumlah lapangan pekerjaan. Ini bagian dari ikhtiar kita ya. Dan memang tentunya ngebangun sebuah habits ya, membangun sebuah karakter yang kuat, karakter yang bermental pejuang, itu membutuhkan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang rutin yang dilakukan. Nah, oleh karena itu kenapa kita bangun komunitas ya, setelah memang ada semua ada dalam sebuah ekosistem baru ya, di mana ada semua nanti akan belajar bareng-bareng sama teman-teman ya, baik itu circle kecil maupun circle besar ya. Yang paling penting adalah ada sebuah ikhtiar, upaya-upaya dari para mentor nanti untuk membuat Anda semua melakukan sebuah tugas ya, berbentuk project based learning, atau program-program yang nanti akan Anda semua kerjakan, tapi akhirnya membuat Anda punya kebiasaan mengerjakan tugas yang akhirnya mengantarkan untuk kita semua bisa jadi ahli di bidang tersebut ya. Jadi memang saya yakin dan percaya butuh ekosistem ya, supaya kita sama-sama mau mengerjakan sesuatu sampai akhirnya kita bisa jadi ahli di bidang tersebut ya. Nah, dan digital marketing adalah solusi ya, next ya. Solusinya karena memang semua ya saat ini ya, usaha apapun, organisasi apapun itu membutuhkan skill digital marketing ya. Dan lowongan kerjanya, kalaupun memang nanti Anda semua ada yang tertariknya di bidang usaha, atau memang akhirnya coba deh berkarir dulu ya, pengen tahu lebih dalam supaya nanti R&D-nya tuh didapatkan ketika Anda semua bekerja gitu, ya silahkan. Karena memang kalau dilihat dari apa namanya, lowongan kerja yang ada di bidang marketing, apalagi khusus di bidang digital, itu masih sangat tinggi ya. Banyak sekali riset-riset ya di luar sana yang membahas tentang besarnya permintaan SDM talenta digital di perusahaan. Next berikutnya, jadi kita di sini tetap bisa menjadi tetap produktif dan menghasilkan dengan digital marketing ya, baik itu menjadi afiliator ya, membangun brand sendiri dan seterusnya ya. Jadi kita sudah tahu ya, dengan digital marketing kita belajar bahwa ternyata dengan digital marketing itu kita bisa punya ikhtiar lebih efisien ya, lebih fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, dan jangkauannya lebih luas lagi, dan akhirnya semua lebih terukur karena semua bisa diukur lewat dashboard ya. Kalau kita menggunakan organik maupun paid traffic, itu juga lebih mudah apa namanya, mengevaluasinya karena semuanya bisa terukur. Kalau ada kreatif yang bagus, CTR-nya dia bisa 2%. Kalau misalnya kreatif kurang bagus, berarti CTR di bawah 2%, seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini semua next ya, akan kita dapatkan ketika memang kita masuk dalam sebuah program. Nah, dalam 7 days inkubator ini, kita akan dapetin beberapa materi seperti tadi ya, fundamental AI dan prompt engineering, lalu ada AI content creation, AI digital marketing, lalu AI automation untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari yang selama ini dilakukan berulang-ulang jadi lebih mudah, dan ada project based learning-nya supaya memang Anda semua bisa terbiasa dengan kerja-kerja project, dan akhirnya bisa ngebangun portofolio digital Anda semua. Jadi bagi Anda semua di sini yang memang sedang membangun portofolio digital atau membangun personal branding Anda semua dengan karya-karya nanti bisa dilihat oleh orang banyak, itu
Anda berada pada ruangan yang tepat, yaitu portofolio digital itu selama 7 hari itu akan dibangun sehingga akan orang bisa melihat hasil karya Anda semua. Dan nanti di ujungnya akan ada sertifikat pelatihan ya bagi Anda semua yang memang sekarang sedang mengumpulkan skill kompetensi dan itu dibuktikan dengan adanya sertifikat, maka LPK Tekad punya sertifikat yang memang diakui ya, seperti ini seperti ijazah ya, diakui di apa ya, karena kita punya nomor register akreditasi ya, kita bagian dari LA, lembaga akreditasi ya, kita bagian dari lembaga yang mengeluarkan akreditasinya oleh LA ya, negara ya, milik negara, dan itu sertifikatnya diakui oleh negara. Dan kita tentunya mau ya tetap bisa koordinasi dengan teman-teman yang sama-sama belajar, makanya akan ada grup ya, grup pendampingan dengan sama teman-teman satu kelas maupun juga dengan para mentornya. Jadi kalau nanti Anda semua bertanya ya akan dijawab di situ. Nah, jadi kita punya grup silaturahim lah ya. Kalau memang mau ada Zoom meeting setelah pasca selesai belajar kelas, silakan bisa dilakukan di situ ya. Nah, selama 7 hari kalian semua ya, kita semua akan belajar bersama-sama dan mendapatkan semua fasilitas tersebut ya. Dan pada malam hari ini ya saya akan jelaskan juga apa namanya, fasilitas apa saja sih yang bisa didapatkan ya. Jadi kita tidak hanya belajar dengan ChatGPT, tapi juga belajar bisa untuk ngebangun lanjut lagi Pak, next ya, juga bisa dapat kecepatan mungkin ya. Boleh nggak apa ya? Ya, udah cukup. Nah, kita bisa selain bikin konten ya sebenarnya, itu kita memahami digital marketing yang sesungguhnya, yang akhirnya konten tersebut bisa jadi duit gitu loh. Gimana caranya produk-produk digital yang kita bangun ya lewat AI tadi itu bisa jadi duit. Nah, pada malam hari ini saya akan coba bagi-bagi ya. Ada 4 buah buku ya, modul untuk 5 pendaftar tercepat ya. Jadi ini akan dibagikan secara gratis kepada Anda semua yang daftar cepat ya. Jadi fasilitas ini semua itu diaksesnya baik itu untuk video, kan ada video rekaman juga ya yang nanti bisa diakses, video e-course-nya juga yang sudah ada diakses, dan juga ada beberapa modul-modul yang harus dipelajari gitu ya. Nah, tinggal ini langsung investasi ya. Berapa investasinya? Oke, ini selama 1 minggu, 1 pekan ya. Ini pekannya juga nggak mesti harus dari Senin sampai dengan Ahad ya, tapi bisa kita sepakati 1 minggu, misalkan 2 hari ya. Yang jelas memang 7 hari pelaksanaannya berarti sama aja dengan Anda berinvestasi Rp100.000 per hari ya. Ya, 100.000 per hari rupiah itu mungkin Anda makan nasi Padang ya 4 bungkus itu juga sama dengan biaya pelatihannya. Dan ini yang dihitung bukan cuma investasinya aja, tapi lebih ke arah networknya, jaringannya, dan juga konsultasinya dan pendampingannya itu juga kita anggap bagian dari investasi tersebut ya. Dan memang 5 orang tercepat ini adalah 5 orang yang akan dapat langsung modul bukunya ya. Tinggal nanti kita sepakati ya, berakad saja ya, dan tidak langsung bayar cash langsung ya. Kita terima down payment dulu ya. Silakan langsung next berikutnya Mas. Nah, dan untuk webinar malam ini ya, itu kita akan kecepatan mungkin Mas mundur lagi ke belakang. Nah, ini ada, oke sebentar, kecepatan juga ini. Jadi daftarnya gampang, tinggal nanti tinggal dicatat ya, dan nanti akan peserta bisa langsung mencatat nomor rekening ini, dan juga ada nomor kontak dan ada formnya. Formnya udah dikirim belum Mas Faiz ya? Di sini ya. Formnya bisa dikirim di kolom Zoom ya oleh Mas Faiz. Kita nggak mesti harus langsung bayar lunas, langsung bayar DP-nya dulu aja gitu ya, DP-nya untuk mengikat, karena kalau DP-nya sudah dikirim, nanti bukunya pun akan dikirim ya. Nanti di luar ongkos kirim yang jelas bukunya akan dikirim, dan ini jadi bagian komitmen kita
untuk membuat semuanya yang hadir di ruangan ini itu di ruangan Zoom ini bisa DP 1 juta. Kebanyakan DP 1 juta. Ya bayarnya 150.000. Bayarnya hanya 150.000 ya. Nggak usah DP 1 juta ya, kebanyakan kalau DP 1 juta. Ya. Bayarnya hanya 150.000. DP-nya berapa? 250.000 juga cukup ya. DP-nya 250.000 juga cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena memang ini cuma program 7 days aja dan sifatnya online ya. Jadi jadi memang kita tidak kalau program yang biasa kita jalankan tuh program yang offline ya, yang bisa nyantri ya, yang bisa belajarnya datang langsung ya itu lebih mahal biayanya karena kita urusin semua akomodasinya juga ya. Tapi kalau ini memang selama 7 hari ya, selama 7 hari kita bangun kebiasaannya, habitsnya dan seterusnya supaya memang teman-teman semua nanti bisa merasakan langsung proses belajarnya ini menjadi sebuah hal yang jadi rutin yang dilakukan. Karena apa saya yakin sekali ya, sebuah kompetensi itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan sering berulang-ulang gitu ya. Nah, kita maksimalkan nanti grup belajarnya untuk kita terus tidak bubarkan setelah 7 hari ya. Kita tidak bubarkan 7 hari supaya nanti Anda semua bisa konsultasi, supaya Anda semua bisa belajar. Coba next lagi, ini mungkin bisa dicatat dulu nomor rekeningnya atau nanti bisa diketikkan dibantu oleh panitia. Ada Mas Faiz, formnya juga bisa dikirimkan di link ini, di link chatnya atau ditambahkan di PowerPoint-nya. Bitly ya, Bitly. Sebentar, Bitly apa ya? Bitly Bootcamp Tekad ya kalau nggak salah ya. Bitly Bootcamp Tekad bisa ditaruh di situnya, di linknya. Nah, bisa dibantu nanti oleh Mas Faiz supaya memang semuanya bisa ini. Bisa next mundur Pak Hasan? Next mundur dulu. Ya, cukup. Nah, ini nanti klik link pendaftaran. Nah, linknya bisa dikirimkan di situ Pak. Bitly apa gitu namanya. Saya coba bantu cari dulu di Bitly-nya. Ya, Bitly-nya dulu tolong dikirimkan. Link form pendaftaran yang Bitly. Nah, ini dia nih. Oke. Oke. Nah, itu silakan diisi ya. Ada di kolom chat dan itu bisa ditambahkan di ini juga di PowerPoint-nya Pak Hasan. Nah, dan memang kita berikan spesial bukunya tadi untuk orang yang daftar yang chat admin, nomor adminnya sudah nyimpan ya. Kalau tidak ngisi form bisa juga dengan cara chat nomor admin supaya tidak kurang hanya 5 doang ya. Bukunya terbatas hanya 5 buat 5 orang ya. Hanya buat 5 orang dan itu semuanya kita berikan walaupun nanti teman-teman cuma bayar DP 200.000 lah gitu ya. Jadi biaya totalnya 750.000 ya, biaya totalnya 750.000 dan DP-nya 200.000. Bukunya itu akan kita kirimkan ke rumahnya gitu ya, ke rumah Anda semua. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Kita akan ketemu di kelas berikutnya ya, yang insya Allah semuanya ya kita coba ikutin. Insya Allah kalau memang kita semuanya sama-sama berjuang dengan cara yang baik ya, maka teman-teman semua akan dapetin apa yang diinginkan ya. Salah satunya adalah membangun portofolio digitalnya. Terima kasih Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Aduh. Baik, terima kasih kepada Coach Dr. Alif dan juga Kak Hamdan yang sudah sharing. Suaranya sudah keluar ya? Suaranya masuk ya? Oke. Ya, jadi kesimpulan ya di sini saya menyimpulkan bahwa kemampuan untuk
menghasilkan konten itu sekarang bisa lebih cepat ya dengan AI, dan bukan hanya menghasilkan konten untuk gaya-gayaan saja, tapi memang konten yang terarah untuk mengatasi persoalan kita saat ini ya. Bagi yang masih kuliah, pengen cepat mandiri kan gitu, itu kan juga masalah tuh. Dan kemandirian adalah solusinya gitu ya. Loh, ini kan kita fokus belajar. Nah, lagi belajar, lagi jadi apa namanya itu mahasiswa. Salah satu dari materi pelajaran adalah pelajaran kehidupan. Nah, salah satunya adalah mampu mencapai tahap kemandirian, mampu menghasilkan, itu juga merupakan proses belajar. Jadi belajar yang real di dunia nyata ya. Ini suaranya sudah masuk ya, yang lain kedengaran ya suaranya? Oke. Ini suaranya kedengaran ya? Cek. Mas Faiz, suaranya kedengaran? Masuk, masuk, masuk. Suara masuk, suara masuk. Oke. Nah, begitu. Jadi, salah satu cara untuk membuat agar kreativitas kita, hobi kita itu bisa menghasilkan cuan, itu adalah dengan menguasai skill yang lain, yaitu digital marketing. Ya, jualan itu sesuatu yang bukan hanya bermanfaat untuk tempat kita bekerja, ya, tapi juga bermanfaat untuk kita sendiri. Nah, maka tidak bisa kita ya memisahkan antara kreativitas kita dengan AI secara lebih cepat ya, dengan kemampuan kita yang semakin harus kita asah dalam digital marketing ya. Salah satunya adalah dengan membangun komunitas, membangun aset digital, membangun jejaring ya, kemudian melakukan iklan ya, menjalankan iklan, campaign dan sebagainya. Nah, itu semuanya masih sangat relevan sampai saat ini ya. Kalau teman-teman masih lihat misalnya itu ada iklan bersponsor di Instagram, di Thread ya, atau di Facebook, itu berarti masih ada orang yang menjalankan digital marketing ya, yang berbayar tentunya ya. Nah, karena itu buat yang ingin naik level untuk meningkatkan penghasilannya ya, menuju kemandirian ya, mencapai penghasilan segera ya di tengah menunggu panggilan kerja. Ya, inilah saatnya teman-teman ikut program 7-Day Full Stack AI Digital Marketing Certified Program ya. Di situ kita materinya bukan hanya menghasilkan karya AI ya, video, foto, tetapi juga bagaimana caranya mengkonversi ya karya-karya tersebut menjadi cuan gitu ya, menjadi sesuatu yang bernilai yang bisa kita jual ya. Nah, singkat kata itu saja mungkin untuk acara kita kali ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan rutin mengadakan webinar ya, dan insya Allah pesertanya juga akan makin bertambah ya kalau kita konsisten rutin mengadakan webinar sharing ya, dan mudah-mudahan ke depan kita terus bertumbuh ya di era di tengah situasi saat ini ya. Sebagai MC saya menutup acara ini ya dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu di webinar-webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya ya. Semua yang sudah hadir.